Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita untuk basis data atau database ya. Di video ini saya akan menjelaskan untuk file maintenance atau memelihara data. Jadi secara umum ketika kita bekerja di sebuah basis data ya, menggunakan tools ya, sebelumnya sudah ada kita bahas ya. Misalnya kita menggunakan MySQL atau PostgreSQL ya. Ini kita bisa melakukan file maintenance atau memelihara data ini. Nah, di sini ada prosedur ya untuk pemeliharaan data ini. Yang pertama itu ada adding ya, adding record, kemudian ada modifying record ya, kemudian ada deleting record. Nah, masing-masing proses atau prosedur ini ya, itu di SQL ada mempunyai sintaks ya. Terdapat sintaks untuk melakukan proses atau prosedur dari file maintenance ini ya. Nah, untuk beberapa sintaks yang perlu kita ketahui ya, sebelumnya juga sudah ada saya bahas. Jadi beberapa sintaks SQL ini yang bisa kita terapkan yaitu ada insert ya, kemudian ada update. Ini salah satunya bagaimana kita mengubah atau memodifikasi dari sebuah record itu tadi ya. Record itu misalnya, saya ulas sedikit ya. Record itu misalnya dalam sebuah data mahasiswa ya, itu terdapat record ada NIM-nya ya, ada nama, ada alamat, seperti itu ya kalau saya sebutkan record. Nah, kemudian untuk SQL-nya selain insert dan update ya, di sini ada delete ya. Ini berkaitan dengan ini, update berkaitan dengan ini, kemudian insert berkaitan dengan ini ya. Jadi bagaimana contoh sederhananya ya. Jadi bagaimana sebuah record ini itu bisa kita lakukan maintenance ya. Jadi maintenance ini misalnya kita menghapus dari sebuah database untuk mahasiswa yang sudah tidak aktif, contohnya bagaimana kita mengubah data ya, alamatnya misalnya dari seorang mahasiswa itu pindah, kemudian kita bisa insert atau menambahkan sebuah status pada seorang mahasiswa ya, baik misalnya semesternya ya, pindah jurusannya misal ya, itu kita bisa melakukan adding atau insert dengan perintah SQL-nya ya. Nah, di sini ada validasi setelah adding, modifying ya, kemudian ada deleting record, kemudian ada validasi. Di sini validasinya ada beberapa, dari alphabetic, numeric check ya, range check, consistency checks, completeness checks, check digits ya, kemudian other checks. Nah, masing-masing proses validasi ini ya. Jadi ketika bicara proses validasi ini, kita akan memastikan bahwa data yang dimasukkan atau diolah sesuai dengan aturan atau batasan tertentu ya. Jadi yang pertama itu ada validasi untuk alfabetik atau numeric check ya. Nah, di sini tujuannya untuk memastikan bahwa data yang bersifat alfabetik atau numerik ini ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, misalnya nama mahasiswa ya, misalnya nama mahasiswa atau nama karyawan atau nama siapapun itu ya. Jadi nama ini harus misalnya berisi huruf ya. Jadi kita pastikan nanti ketika kita membuat sebuah tabel dalam sebuah
database ya. Jadi nanti misalnya kita buat create table ya, create table data mahasiswa ya. Nah, nanti setelah ini ada beberapa sub yang bisa kita buat ya. Dari ID misalnya, kemudian ada NIM ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berisi nama ini, jadi nama yang kita buat di table ini ada nama ya, NIM, kemudian ada nama. Nah, nama dari mahasiswa ini kita pastikan harus berisi hanya huruf ya. Jarang nama itu ada angka ataupun ini ya nomor ya, atau mungkin tanda koma atau simbol ya, simbolik ya. Itu harus kita pastikan. Kemudian misalnya selain nama, umur ya. Kita bisa umur untuk numeriknya ya. Kalau umur ini kita bisa tentukan hanya berisi, misalnya hanya berisi angka ya. Nah, selanjutnya range check ya. Range check ini, range check. Nah, ini berkaitan dengan range check ini, kita periksa apakah nilai suatu data berada di rentang nilai yang diizinkan ya. Jadi contohnya ada di sebuah mungkin web dosen ya, web dosen. Jadi ketika di sebuah aplikasi yang ada database-nya ya, ketika dosen itu mau melakukan penilaian kepada mahasiswa ya, jadi di dalam database itu ketika kita melihat ataupun membuat untuk penilaian itu kita harus pastikan ya 0 sampai 100 misalnya gitu. Untuk range nilainya kan tidak ada 100 lebih ya untuk nilai itu, standarnya 0 sampai 100 gitu ya. Ini kita pastikan untuk ambang batas ya. Jadi maksudnya itu range check ini tadi ya, untuk sebuah misalnya nilai ya. Kemudian ada konsistensi checks ya. Konsistensi cek ini berkaitan, jadi sebuah data ya dengan kolom ataupun tabel harus konsisten atau berkaitan ya. Jadi contohnya kan biasanya misalnya di sebuah aplikasi ya, pengisian mungkin yang pernah saya temui misalnya di isian ini ya, biodata di sebuah aplikasi misalnya. Jadi konsistensi cek ini contohnya ada ditanyakan di situ dari misalnya ya eh, tahun mulai ya, misalnya mulai kuliah gitu ya. Misalnya kita isi nanti di situ kan tahun mulai gitu ya. Nanti ada buttonnya kita bisa milih ya. Kita bisa milih dari 2021, 2020, 2019, kita bisa pilih ini salah satu ya. Kemudian setelah itu, setelah tahun mulai ini ya, di situ kemudian ada tahun selesai ya. Tahun selesai ini pun bisa kita pilih misalnya di sebuah aplikasi itu ya. Tahun selesai. Ini pun bisa kita pilih atau manual kita tuliskan juga ya. Ini bisa kita pilih misalnya ya. Ini kan ada button biasanya di aplikasi itu ya. Ini contoh realnya saya sebutkan langsung ya. Supaya tergambar apa sih si validasi untuk file maintenance ini. 2019 gitu ya. Ini bisa kita pilih gitu atau kita tuliskan manual. Jadi di sini tujuannya ketika kita membuat basis data itu bagaimana kita membuatnya bisa memudahkan untuk pengguna ya. Itu salah satunya atau tujuannya memang. Tahun mulai, tahun selesai ya. Atau dengan kata lain ya, tahun mulai harus kurang dari atau sama dengan tahun selesai gitu ya. Jadi misalnya tahun yang saya sebut tadi, tahun mulai harus kurang dari atau sama dengan tahun selesai. Jadi kalau kita misalnya tahun mulainya misalnya dari sebentar,
ya. Kita mulainya 2008, ya. Tentu selesai kuliahnya misalnya 2012 untuk S1 ya, selama 4 tahun gitu. Jadi tidak mungkin tahun mulainya 2012, selesainya 2008 gitu ya. Ini tahun mulai 2008, selesai ya, 2008 mulai, 2012 selesai. Jadi misalnya di isian formulir gitu ya, untuk di aplikasi online gitu ya, tahun mulai kuliah gitu ya, kita bisa pilih gitu ya, atau biasanya mereka lebih detail tanggal, bulan, tahun gitu ya. Itu untuk contoh dari konsistensi cek sini. Kemudian completeness check ini ya. Nah, completeness check ini kita periksa apakah semua data yang diperlukan atau yang diharapkan sudah dimasukkan. Jadi contohnya ini contohnya apa ya? Contohnya alamat ya. Jadi sebuah alamat, contohnya sebuah alamat. Jadi alamat itu kita harus periksa ya pada kolom sebuah alamat, misalnya dalam aplikasi ya. Jadi itu telah diisi untuk setiap record ya. Jadi misalnya alamat dari mahasiswa, karyawan ya, itu contoh dari completeness check ini. Biasanya kan kalau pernah kita temukan dalam pengisian online, saya beberapa kali pernah gitu. Jadi dia itu ada pemilihan, kemudian ada secara detail harus dituliskan semua gitu ya. Misalnya ada address gitu ya, atau alamatnya. Nah, di sini bisa kita tuliskan secara lengkap ya, atau di sini bisa ada beberapa bagian, misalnya kotanya, kemudian kabupaten ya, kemudian negaranya gitu, kemudian kode posnya gitu ya. Itu mungkin contoh dari completeness check ini. Kemudian cek digit ya. Nah, cek digit ini menambahkan digit khusus pada akhir data. Jadi tujuan itu untuk memeriksa kesalahan entry manual atau pendeteksian kesalahan data. Ya, biasanya ini kalau ada yang pernah ini ya, belanja online menggunakan kartu kredit ya. Jadi kita itu harus menginputkan nomor 3 digit terakhir kartu kredit kita itu. Kemudian kita, kalau tidak salah saya beberapa kali ya. Jadi ketika kita belanja menggunakan kartu kredit, 3 digit di belakang nomor 3 digit nomor di belakang, paling belakang itu ya, itu kita input ya. Jadi itu untuk validasi, itu contohnya. Kemudian ada check ya. Ada check ini ya, mungkin validasi-validasi lain yang harus kita lakukan ya ketika kita melakukan pemeliharaan data atau file maintenance ya. Nah, kemudian di sini kita ada berbicara untuk file processing, sistem dan database ya. Hampir semua program aplikasi menggunakan pendekatan pemrosesan file ya. Kemudian database approach ya, atau gabungan dari kedua pendekatan tersebut. Nah, ada perbedaan dari file processing system dan database approach ini ya. Kalau file processing system ini, dia each department has its one set of file ya. Jadi ini dimiliki masing-masing mungkin departemen di dalam sebuah perusahaan. Datanya itu redundant, kemudian datanya terisolasi. Kemudian untuk database approach ya, ini menggunakan file processing, tapi kalau kita menggunakan basis data, pendekatan basis data atau database ya, program dan user itu bisa saling melakukan share data. Kemudian ini di-reduce-nya untuk redundancy-nya ya, redundancy data itu, karena tidak penting redundancy data itu. Kemudian improve data integrity ya, bagaimana data itu bisa diimprovisasi ya, kemudian di share,
kemudian mudah digunakan, kemudian ini mengurangi ya waktu pengembangan. Waktunya jadi lebih efisien ketika kita menerapkan untuk basis data, pendekatan basis data ya. Jadi contohnya itu misalnya dari biasanya toko online sih untuk file processing ini. Jadi biasanya kalau aplikasi atau inventaris toko gitu ya. Jadi file processing itu misalnya file barangnya satu file gitu ya, file barang, misalnya ekstensinya txt, kemudian file penjualan gitu ya, file penjualan, ekstensinya txt, file pelanggan gitu ya. Ini untuk basis data dengan processing system ya, pendekatan processing system. Jadi setiap aplikasi misalnya di penjualan ataupun di inventaris ini tadi, jadi memiliki file sendiri dan memiliki biasanya formatnya berbeda-beda gitu ya. Untuk ini tadi, untuk file processing ini tadi. Nah, kemudian ya untuk di processing system ini, processing system approach ini dengan pendekatan ini ya. Jadi tetap berbicara ada juga basis data ya. Ada basis data, kemudian ada integritas dan konsistensi data ya. Konsistensi data, kemudian ada akses dan keamanan. Ini juga terdapat nanti di database atau di basis data ini ya. Akses dan keamanan tadi ya. Jadi ini maksud saya ketika kita berbicara file processing ini dan database approach ini, kita pasti berbicara mengenai basis data, konsistensi sebuah data, kemudian akses dan keamanannya, kemudian scalability atau skalabilitas ya, ini masalah pengukuran dan fleksibilitas biasanya. Ini ya ketika kita berbicara di ini tadi, di apa namanya untuk file processing system dan database approach ini ya. Jadi masing-masing ada keunggulan dan kekurangannya gitu ya. Jadi kalau si file processing system ini untuk basis datanya itu menggunakan file sebagai media penyimpanan utama ya. Dia menggunakan file sebagai media penyimpanan utama. Kemudian setiap aplikasi memiliki file sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian tidak ada mekanisme terstruktur untuk mengelola dan menghubungkan data antar file. Karena tidak ada relasi ya, ada relation di dalam basis datanya ya. Kemudian ini biasanya bicara integritas dan konsisten data ini tidak ada mekanisme otomatis ya untuk memastikan integritas referensial atau konsistensi data di antara ketika file itu ya. Kemudian aksesnya juga dan keamanan itu biasanya digunakan individu ya. Nah, skalabilitasnya tidak seefisien lah ya dengan basis data. Karena memang basis data ini memang terdahulu sebelumnya ya, si file processing ini. Walaupun sampai saat ini mungkin masih ada yang menggunakan. Nah, tapi kalau database ini, ketika kita berbicara database ya, kita mungkin merasakan gitu ya. Ketika kita mengakses, mengisi form pendaftaran, kemudian untuk input mata kuliah kita yang akan kita ambil di setiap semesternya, kemudian kita mungkin melakukan aktivitas lain, itu kan kita tinggal mengakses sebuah laman web gitu ya. Kita akses laman web, kemudian kita isi form pendaftaran, form untuk yang lain-lain gitu ya. Itu contoh realnya maksud saya. Ya, di database approach ini, pendekatan database ya. Karena
dia database-nya terpusat ya, dan menggunakan yang namanya DBMS tadi ya, Database Management System. Kemudian ini bicaranya pasti database management system semua ya untuk pendekatan secara basis data ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini hampir semua program aplikasi menggunakan pendekatan pemrosesan file ya. Ini biasanya ada keuntungan seperti saya sebutkan tadi. Jadi kerugian memang ketika pendekatan database atau database approach tadi, jadi kita lebih kompleks ya. Untuk pemrosesannya membutuhkan lebih banyak memori karena ini biasanya diterapkan di sebuah server ya. Kemudian data bisa menjadi lebih rentan karena adanya threat mungkin ya, adanya serangan gitu ya. Karena ini akan dipublish ya dan bersifat publik ya. Ini berkaitan semua dia ya, berkaitan semua. Nah, contohnya nih database untuk approach, kemudian file processing example. Nah, di file processing example ini tadi redundant data ya, atau duplikat ya. Jadi di schedule of class ini berbicara di sebuah sistem ya. Jadi kalau di schedule itu sudah ada instructor ID ya, kemudian first name, last name, extension, office, email address. Nah, untuk ini berbicara di sebuah sistem untuk misalnya sebuah karya untuk seorang karyawan ya, untuk seorang karyawan ya. Jadi ketika sudah ada di file processing itu sebuah data, basis data file processing itu seperti instructor ID, first name, last name, extension, office, email address ya. Kemudian ada juga ya di file atau di basis data yang sama untuk tabel ataupun ini ya, record ini yang disebut record ya. Ini bisa disebut record. Nah, kalau di approach atau database approach ini, itu ketika sudah ada instructor ID ya, ini bisa kita buat hanya instructor ID nih. Jadi kita bisa menurunkannya nanti di instructor file ini. Instructor file ya, instructor ID. Kemudian instructor file ini bisa kita turunkan menjadi untuk first name, last name, extension, office, email address ya. Contohnya ya kita buat database ya. Contohnya kita buat database. Misalnya kita buat create tabel apa ya, penjualan gitu ya. Di sini di mana saya buat ya. Di sini saya buat. Misalnya kita ini buat database ya, yang database approach ya. Create, kita buat tabel penjualan ya. Penjualan. Nah, yang dimaksud instructor file ini bisa kita buat untuk masing-masing record itu, misalnya ID transaksi kita buat di dalam tabel ini juga ya, transaksi. Kemudian jadi di tabel penjualan itu kan ada transaksi, kemudian ada ID barangnya gitu ya, ada jumlah misalnya, kemudian ada total harga gitu ya. Jadi tidak perlu di sini sudah kita buat, tetap di instructor file-nya kita buat juga gitu ya, di dalam sebuah sistem itu gitu. Jadi ini kita bisa dari database approach ini kita bisa buat seperti ini ya. Ini bisa kita turunkan ke sini. Di seperti inilah contoh gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang real gitu ya, bisa kita temukan untuk basis data web yang menawarkan informasi ya, yang sudah database approach ya. Itu ada jobs, ada travel, ini kita bisa lihat Traveloka gitu ya. Ini bisa misalnya job street, kita lihat ya. Destination ini bisa macam-macam, heritage, ada mungkin keindahan alam dan lain-lainnya. Television ya, bisa kita banyak lihat siaran ataupun channel-channel yang ada gitu ya.
Kemudian ada foto, ini bisa kita lihat di banyak media online, sama halnya movies ya, kita bisa lihat online di YouTube atau lain-lain. Video ini bisa kita lihat online, lokal and national. Ini untuk cuaca kita bisa lihat online ya. Sport, event kita bisa lihat di channel-channel internet ya. Legislatif information ini terkait mungkin legislatif ini mungkin seperti DPR kali ya, legislatif, kalau eksekutifnya presiden ya, mungkin kita bisa lihat ya, ada DPR .co.id kalau nggak salah, punya Indonesia kali ya, saya lupa, DPR ya, contohnya seperti itu. Nah ini semua itu kita bisa lihat dengan web ya, laman web ya, dan itu di dalam ini semua dari job sampai legislative information ini terdapat basis datanya ya. Jadi kita bisa akses ya. Contohnya kita bisa isi, contohnya apa gitu ya, salah satunya. Kita ketika misalnya mau pesan ini, travel di Traveloka atau di tiket.com ya. Nah, itu kita isi pasti register ya, registrasi. Nah, data-data kita ini ya, itu kan tersimpan di dalam basis datanya si tiket.com atau Traveloka tadi ya. Nah, selanjutnya nih contoh ya dari ini personalized learning ya. Ini bagus ya di alamat ini, Excel ini. Kita bisa untuk mungkin student ya. Bagaimana nanti di sini ada pelajaran seperti matematika, kita bisa akses ya. Kita bisa praktis di sini. Kemudian ada untuk arts ya, ada science, ada sosial, ada bahasa-bahasa. Jadi ada banyak ya, sampai ini kita bisa lihat. Kemudian ada analitik, ada recommendation, ada diagnosis, ada award ya. Kita bisa akses ini ya, ada yang free-nya juga ya. Ada membership ya. Ini contohnya maksud saya untuk dari contoh dari ini tadi ya. Masing di antara ini tadi, contohnya di ini di anggap aja di destination ya, untuk contoh ini tadi. Jadi di sini bisa banyak learning yang kita gunakan. Cocoknya untuk student memang. Kemudian di sini ada sistem data model ya. Jadi sistem data model ini ada namanya nanti relation database ya. Relational database, relational database, kemudian ada object oriented database, ada multidimensional and others database types ya. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, terakhir itu untuk sistem data model ya. Tadi kita berbicara di file processing, kemudian di file maintenance ya. Kemudian terakhir ini kita bahas sistem model. Ini kita bahas di video selanjutnya. Nah, di sini ada data dictionary atau kamus data. Jadi ini contohnya data mahasiswa ya. Di data mahasiswa ini kita bisa lihat di sini ya. Ada nama ya. Kemudian di sini di kolom nama ini ada ID, ada NIM, nama. Ini maksudnya kolom nama ya. Kolom nama ini. Name kolom ya. Nah, di kolom name ini ada ID, ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, tempat lahir, jurusan, tahun masuk, jenis kelamin ya. Nah, di tanda masing-masing tanda panah ini, misalnya ini primary key ya. Jadi primary key ini nanti fungsinya untuk relasi antar tabel ya. Ada istilah nanti primary, nanti kita praktekkan di video selanjutnya. Ada primary, ada foreign ya. Ada primary key, ada foreign key ya. Ini sama-sama relation ya, relational ya. Kemudian ada tipe datanya ya. Ini ada integer ya, ini bilangan karakter, date ya. Jadi kita harus tahu kalau ID itu dia
bisa integer ya atau karakter. Kalau berupa angka ya kita integer ya. Kalau NIM misalnya karakter, jadi bisa di sini bisa ini ya, bisa apa namanya, angka dan huruf gitu ya. Kemudian nama, karakter, tanggal lahir itu date ya, tempat tanggal lahir. Nah itu disebut tipe data. Kemudian ada field name ya. Field name itu ini ya, dari ID sampai jenis kelamin itu disebut field name atau field mahasiswa. Field name atau field mahasiswa ya, dari ID sampai jenis kelamin. Itu ya untuk pembahasan selanjutnya di basis data ini. Kita ada tadi membahas untuk file maintenance ya. Kemudian ada file processing and database approach ya. Kemudian kita bahas sistem data model. Sebenarnya untuk sistem data model ini cuma sedikit, tapi nanti subnya banyak dan banyak pembahasan yang lain. Tapi yang perlu kita ketahui misalnya di dalam suatu data atau sistem data itu, ini ada beberapa istilah, ada primary key, tipe datanya ya, kemudian ada field name ya, termasuk primary key itu jadi untuk relasi nanti untuk tabel selanjutnya. Jadi bagaimana nanti contohnya primary key ini juga misalnya di sebuah kampus itu ada nama Amir sebanyak 10 orang gitu ya. Salah satunya contohnya untuk penggunaan primary key ini. Jadi dengan adanya nama yang sama tadi, nanti ada primary key itu untuk yang menentukannya. Ya, cukup sekian. Kita akan bahas untuk praktikumnya di tahap basic ya, karena pembahasan kita masih di pengantar teknologi informasi, belum di ketika kita mungkin ketemu mata kuliah basis data secara mungkin detail akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.